Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Rizma dengan NIM O1A12017, kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pertama dari metabolisme sel. Tujuannya adalah untuk memecah glukosa menjadi ATP, NADA, dan asam pirufat. ATP dapat langsung digunakan sebagai sumber energi siap pakai. NADA digunakan untuk sintesis biomolekul, produksi ATP, transport elektron, dan lain-lain. Asam pirufat dipecah lebih lanjut untuk memanen energi yang masih tersimpan dalam ikatan-ikatan kimia senyawa ini. Glikogenolisis sehingga dapat diartikan bahwa proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dari proses yang mempengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun jarang apabila molekul tersebut dipecah dengan sempurna. Glikogenesis sehingga dapat dikatakan bahwa glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh bersama dengan amilum dari tumbuhan. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator, enzim. Reaksi-reaksi tersebut adalah dasar dari kehidupan yang membuat sel dapat tumbuh dan berproduksi, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Secara keseluruhan, metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan sumber energi dari sel. Peran metabolisme ini yang menjadikan suatu reaksi yang penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Katabolisme adalah reaksi pemecah pembongkaran atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi yang lebih rendah. Tujuan utama katabolisme adalah utamanya membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Anabolisme adalah suatu peristiwa penyusun senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nama lain dari anabolisme peristiwa sintesa atau penyusunan. 2. Buktikan dan tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan aerob. Respirasi aerob umum terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan berlangsung seumur hidup. Energi dihasilkan besar, tidak merugikan tumbuhan, memerlukan oksigen, hasil akhir berupa karbon dioksida dan uap air. Respirasi anaerob hanya terjadi dalam keadaan khusus bersifat sementara atau hanya pada fase tertentu saja. Energi yang dihasilkan kecil, yang jika terjadi terus-menerus menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tumbuhan, tidak memerlukan oksigen, hasil akhirnya berupa alkohol dan asam laktat dan karbon dioksida. 3. Jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan katabolisme lipid. Tahukah kamu bahwa asetil-CoA sebagai bahan baku siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu yang berada di berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu membentuk ATP, hormon komponen hemoglobin, atau komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen, terkait dengan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat dan glukosa dan protein atau asam glumatat banyak mengandung
oksigen dengan lebih hidrogen terikat adalah senyawa lebih teroksidasi. Senyawa karbon teroksiduksi lebih banyak menyimpan energi apabila pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menuju jumlah energi yang dihasilkan. Perlu kamu ketahui pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa asam glumat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. 4. Tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibanding energi yang diperoleh metabolisme karbohidrat. Sedangkan katabolisme asa heksonoat dengan jumlah karbon yang sama, 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga dihasilkan lemak yang lebih besar dibandingkan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan protein dan karbohidrat karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. 5. Pilihlah salah satu penyakit yang terkait gangguan. Hipertensi adalah istilah dari medis penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan, membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada di dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan beberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Penyebab hipertensi terbagi menjadi 2 jenis, hipertensi primer dan sekunder. Masing-masing memiliki penyebab yang berbeda-beda. Seperti berikut ini, hipertensi primer. Seringkali penyebab terjadi hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Hipertensi sekunder, beberapa orang memiliki tekanan yang darah tinggi karena kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain obstruktif sleep atau apnea atau OSA, masalah ginjal atau tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan di pembuluh darah. Obat-obatan seperti pil KB, obat flu, dekogestan, obat penghilang rasa sakit dan yang dijual bebas, obat-obat terlarang. Pencegah hipertensi, beberapa bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi, yaitu mengkonsumsi makanan sehat, batasi asupan garam, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, mengurangi konsumsi beralkohol. Seiring bertambahnya usia, seseorang memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami hipertensi. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko hipertensi: berusia di atas 65 tahun, mengkonsumsi makanan tinggi garam berlebihan, kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang asupan buah dan sayuran, jarang berolahraga, mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, mengkonsumsi alkohol. Meski demikian, risiko hipertensi dapat dicegah dengan mengubah pola hidup dan pola makan menjadi sehat secara rutin. Penuhi asupan gizi tubuh seimbang, asupan cairan harian tubuh, dan berolahraga secara teratur. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.